Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pembahasan yaitu Mutu dan Internasional Standar Organisasi atau ISO. Dengan nama anggota, pertama saya Masita Zahirni, yang kedua ada Dilma Rizky, dan ketiga ada Pipit Nuraini. Untuk memenuhi tugas kelompok dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wardani SPD MPDE. Untuk tidak memperpanjang, baiklah saya akan langsung ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Pipit Nuraini. Kepada Pipit kami persilakan. Yang pertama adalah definisi mutu. Menurut gue John Davis, mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa, produk, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Definisi ini didasarkan atas elemen sebagai berikut, dan yang pertama adalah mutu diliputi usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dan yang kedua, mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah mutu merupakan keputusan kondisi yang selalu berubah. Misalnya apa yang dianggap merupakan keputusan ini mungkin dianggap kurang bermutu pada masa yang akan datang. Secara historis, mutu sebenarnya sebagai suatu konsep yang sudah lama muncul atau dikenal, tetapi kemunculannya itu sebagai bagian integral manajemen baru terjadi akhir-akhir ini. Mutu atau disebut kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasi ciri atau karakter produk yang berhubungan dengan mutu, dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengandaliannya. Selanjutnya adalah definisi ISO. Sebelum mendefinisikan ISO, hal pertama yang harus dipahami adalah definisi dari kata standar. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, jasa atau proses sesuai dengan yang telah dinyatakan. Salah satu contohnya adalah penetapan standar ukuran dan format kartu kredit atau kartu-kartu pintar lainnya yang telah mengikuti standar internasional ISO dan dapat digunakan di berbagai mesin anjungan tunai mandiri atau disebut dengan ATM di seluruh dunia, dan banyak contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, dengan demikian standar internasional telah membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah serta lebih mengikat kendala dan kegunaan barang dan jasa. Namun bila dipandang dari segi nama, banyak pihak melihat adanya suatu ketidakcocokan antar nama lengkap internasional atau disebut ISO dengan kedekatan dinamakan IOS dianggap lebih tepat. Anggapan itu benar bila penetapan nama didasarkan pada pendekatannya. Maka ISO dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi internasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan yang terdiri dari sejak tahun 1947. Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global
di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO itu adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pipit Nur Aini. Yang ketiga yaitu mutu dan konsep SNI atau Standar Nasional Indonesia. Mengenai aturan mutu SNI di Indonesia dikenal dengan istilah SNI atau yang lebih dikenal dengan ISO 9000 yang kemudian diberi nama SIN 9000. Adapun yang dimaksud mutu adalah kondisi yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan. Istilah SNI atau yang lebih dikenal dengan ISO 9000 yang kemudian diberi nama SIN 9000. Adapun yang dimaksud mutu adalah kondisi yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan. Pengertian SNI. SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia. Disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkannya pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi perorangan maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, metode perumusan standar SNI. WTO Code of Good Practice adalah metode yang digunakan dalam perumusan SNI. Penggunaannya adalah dengan maksud agar SNI diterima secara luas di antara para stakeholder. Lembaga terkait standar SNI atau BSN. BSN adalah Badan Standarisasi Nasional. Lembaga yang berwenang untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Lembaga ini menggantikan fungsi dari lembaga yang ada sebelumnya, yaitu DSN, Dewan Standarisasi Nasional. Manfaat sertifikasi SNI. Yang pertama, kualitas produk terpercaya. Yang kedua, keamanan merek produk tercatat dan terjaga dengan baik. Yang ketiga, daya saing produk lokal. Yang keempat yaitu balance, scorecard, dan mutu. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbangan dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BSC ini digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejumlah mana penggerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan, agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Balance scorecard akan menyerbakan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren dan 4 prefiksik yang berimbingan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sita Zahirdi. Baiklah, selanjutnya pembahasan kelima yaitu kerangka Balance Scorecard atau BCS. Balance Scorecard itu artinya penilai kinerja, merupakan penilaian kinerja sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem sejalannya dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Pendekatan balance scorecard sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja organisasi dilihat dari 4 perspektif, yaitu yang pertama yaitu perspektif keuangan. Dalam balance scorecard tetap menjadi perhatian karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi disebabkan oleh keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencana, implementasi, dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, baik bentuk gross operating income maupun return of investment atau ROI. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya.
Yang kedua, ada perspektif pelanggan atau customer. Pelanggan yang menguntungkan adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang dalam jangka panjang memberi pendapatan yang melebihi biaya perusahaan. Menarik, menjual, melayani pelanggan. Itu dalam jumlah yang dapat diterima. Mempertahankan pelanggan dan merebut pelanggan baru merupakan hal penting bagi perusahaan. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa pelanggan karena pelanggan juga merupakan sumber pendapatan perusahaan, yang merupakan salah satu komponen dari sasaran keuangan perusahaan. Untuk dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, perusahaan harus memberikan pelayanan jasa yang berkualitas sehingga memuaskan pelanggan. Yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal. Pada perspektif proses bisnis internal, para manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan pemegang saham. Fokus bisnis internal akan memberikan pengaruh atas tingkat kepuasan pelanggan dan membesar tingkat pencapaian sasaran keuangan. Pendekatan balance scorecard dalam perspektif ini membagi pengukuran menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua itu proses operasi, dan yang ketiga ada pelayanan purna jual. Dan yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penting bagi suatu organisasi bisnis untuk memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan, karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan meningkat pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif di atas tadi. Dan tujuan perusahaan. Dalam perspektif ini dapat 3 dimensi yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran, yaitu kemampuan karyawan, yang kedua kemampuan sistem informasi, dan yang ketiga adanya informasi, dan keempat kekuasaan dan keselarasan. Gasper mengatakan bahwa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu bentuk karakteristik dan mekanisme balance scorecard. Balance scorecard ini artinya sebuah sistem manajemen yang berfungsi sebagai pengimplementasian strategi dan pengukur kinerja, bukan hanya dari sisi finansial, namun juga melibatkan sisi non-finansial, serta berfungsi untuk menyampaikan visi, strategi, dan kinerja yang diharapkan. Manfaat dari pengguna suatu organisasi dalam menggunakan metode pengukuran balance scorecard adalah dalam rangka menghasilkan berbagai proses manajemen penting. Yang pertama, yaitu mengklarifikasikan visi dan strategi perusahaan. Guna menentu standar ukuran kinerja suatu perusahaan, visi perusahaan perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang diharapkan dapat terwujud di masa mendatang oleh perusahaan terkait yang biasanya dinyatakan dalam suatu pernyataan singkat. Dalam mewujudkannya, perusahaan perlu merumuskan suatu strategi. Yang kedua yaitu komunikasi dan hubungan dalam balance scorecard. Karyawan diperlihatkan hal yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan atau keinginan pemegang saham dan konsumen, karena oleh tujuan tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang baik. Oleh karena itu, balance scorecard menunjukkan strategi yang menyeluruh terdiri dari 3 kegiatan, yaitu communication dan education, serta setting goals linking. Yang ketiga yaitu rencana bisnis. Rencana bisnis ini berperan sebagai pengintegrasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Dalam mengimplementasikan berbagai macam program, masing-masing pasti memiliki keunggulan sendiri dan saling bersaing antar satu dengan yang lainnya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.